Halo coy, sebenarnya gue rada bingung sih mau bikin konten apa. Tapi ya udahlah ya. Anggap aja gue temen lo yang lagi nyeritain dongeng, oke? Sebenarnya rada susah sih nyeritain dongeng kayak gini. Apalagi kan gue seorang introvert. Bodo amat ah. Oke, lanjut. Gue akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak biasa yang bersahabat dengan alien kuning yang berbentuk seperti biji. Ya, karena sampai sekarang gue masih bingung coy. Ocobot ini termasuk alien apa bukan? Ada yang bilang ini sebuah alien, ada yang bilang ini bukan alien tapi sebuah robot dengan kekuatan super. Ya, intinya gitulah. Bertemu dengan seorang bocah biasa yang akhirnya memiliki kekuatan super karena perkara sebuah dari energi koko. Apakah kamu penasaran dengan kisah mereka berdua? Alah bacot kelamaan. Oke, mari kita mulai coy. Jadi zaman dulu, lebih tepatnya pada tahun 2003. Enggak, gue bercanda. Gue nggak tahu sih ini tahun berapa. Ada seorang anak biasa yang sedang melakukan liburan dari kota hilir menuju ke Pulau Rintis untuk menemui seorang kakeknya yang tersayang. Kenapa jadi tersayang ya? Harusnya ke rumah kakeknya aja. Seolah-olah toh abah kayak kakek gue sendiri aja. Emang rada bingung sendiri gue. Tapi ya udahlah ya, namanya juga channel amatir. Oke, lanjut. Ya, anak ini bernama Bobo Boy. Saat Bobo Boy sedang menikmati perjalanannya, tiba-tiba masinis kereta mengatakan bahwa Pulau Rintis akan segera sampai. Tapi bukan hal itu yang membuat Bobo Boy mendengarkannya, melainkan masinis mengatakan kalau dia udah gak sabar melakukan karaoke di Pulau Rintis. Kaget dong Bobo Boy, langsung nyamperin ke ruangan masinisnya. Bang, itu mic-nya belum mati. Lah, emang iya deh? Maaf deh, abang kagak tahu. Nah, di sisi lain ada sebuah pesawat angkasa berisi makhluk kotak berwarna hijau yang sedang menuju bumi untuk mencari sebuah energi besar. Energi koko emang gak main-main sih. Makhluk kotak aja sampai datang jauh-jauh coy. Saat Bobo Boy ingin sampai, Bobo Boy berpamitan dengan abang-abang yang menemani dirinya. Bang, aku pamit ya. Thanks sudah nemenin ya. Bacot kau dek. Bobo Boy pun langsung keluar dari kereta untuk menemui Toaba. Saat Bobo Boy berhasil menemui Toaba, saking senangnya Bobo Boy dan Toaba sampai salah meluk coy. Bobo Boy! Boy, gue bukan cucu lu PA, malah peluk-peluk. Bobo Boy pun sampai nggak sadar kalau dia salah meluk orang. Woi, cucu PA, gue di sini. Lu meluk siapa itu? Pak, maaf pak, gua kira kakek gua dah. Sedangkan di pesawat angkasa, Adudu dan geng berpikir energi besar apa yang ada di bumi. Ini pasti energinya. Bukan itu, oi, kotak. Komputer langsung menjelaskan bahwa energi besar di bumi itu datangnya berasal dari energi koko. Makanya kalau orang ngomong dengerin. Diem lu. Balik lagi dengan Bobo Boy. Ceritanya Bobo Boy dan Toaba baru aja sampai ke rumah Toaba. Wow, rumah ini kelihatan tua kayak pemiliknya. Cucu sialan lu. Akibat perjalanannya yang melelahkan, si Bobo Boy ini langsung tertidur. Boy, mau bantu Ada gini amat punya cucu ya. Pagi harinya Bobo Boy menemukan sebuah surat kalau Atotnya udah ada di kedai. Isi dari surat itu, Bobo Boy disuruh menyapa Yaya. Hai bro. Lu ngagetin anjir. Di sini Bobo Boy dan Yaya mulai berkenalan gitu. Nah, isi lain dari surat itu, Bobo Boy disuruh melewati berbagai rintangan, seperti disuruh melewati anak tangga, Turun tangga sekali lagi. kebun karet, Sampai ke ladang getah. bahkan sampai dikejar anjing. Ada banyak anjing. Jir, badan remuk badan gua semuanya, cok. Gimana mas? Capek? Pakai nanya. Lu. Habis itu Bobo Boy kebingungan. Ini kedai apa ya? Namun entah dari mana datanglah sesosok anomali berbadan sedikit berisi. Lah, lu cucunya gimana sih? Masa sampai gak tahu kedai atau lu sendiri? Lah, lu siapa, cok? Tiba-tiba telepon Toaba berbunyi. Halo, pesen es koko 1 ya. Minum sini ya. Oke, minum sih. Dari telepon tadi, ternyata itu adalah Ying yang akan menjadi salah satu temannya Bobo Boy. Udah biarin boy, orang gila dia tuh. Namun tiba-tiba awan mulai jadi berwarna hitam dan siaran TV menjadi siaran makhluk berkepala kotak. Woi makhluk bumi, bagi gua koko woi, atau gua bantai lu semua. Kerjalah, makhluk hijau konon. Alah, lagi seru padahal cerita tuh. Ternyata siaran TV tadi, Adudu berniat untuk menakuti penduduk bumi dan ingin berencana untuk mengambil sumber daya dari koko. Tetapi komputer menjelaskan bahwa siaran yang mereka lakukan dianggap sebagai kartun bagi makhluk bumi. Dan datanglah Prop dan ngasih tahu bahwa makhluk bumi sangat kejam terhadap makhluk yang berwarna hijau. Anjir, padahal itu sebuah brokoli doang loh. Abis itu Adudu menyuruh Prop untuk mengambil koko yang ada di bumi untuk bisa mengaktifkan bola kuasa yang dia miliki. Kita balik lagi ke Bobo Boy yang disuruh untuk menjaga kedai milik Atonya
Walaupun Boboiboy sempat menolaknya, pada akhirnya Boboiboy nurut-nurut aja untuk menjaga kedai milik Atonya. Namun tanpa Boboiboy sadari, dia sedang diawasi oleh Prop yang ingin mengambil koko yang ada di kedai tersebut. Awalnya Prop tidak ketahuan sama sekali, tapi gara-gara dia melihat papan iklan, Prop pun langsung kabur dan membuat Boboiboy langsung mengetahui bahwa kokonya sedang dicuri. Ah, lari! Woi, lu belum bayar anjir. Ah, lari, jangan makan aku, jangan makan aku. Woi, bayar dulu sinilah anjing. Aduh, ngutang lagi nih dia. Aduh. Akhirnya, Boboiboy pun berhasil mengejar Prop yang melarikan diri ke markas kotak, coy. Boboiboy pun langsung memasuki markas kotak untuk bisa mendapatkan kokonya kembali. Adudu pada akhirnya mendapatkan koko yang dia inginkan untuk bisa mendapatkan bola kuasa yang dia miliki. Nah, Adudu dan yang lainnya menuju ke tempat bola kuasa yang dia taruh di suatu ruangan yang keamanannya cukup ketat, coy. Adudu pun berhasil menaruh tenaga koko ke dalam bola kuasa. Tapi kata komputer tenaga koko harus menunggu beberapa menit untuk bisa mengaktifkan bola kuasa. Karena si Adudu ini nggak sabaran dan ingin melihat energi dari koko, Adudu pun menyuruh komputernya untuk memasukkan energi koko ke dalam dirinya Prop. Anjir, si Prop ini jadi kelinci percobaan, coy. Karena energi dari koko sangat kuat, membuat dirinya Prop berhasil ke-upgrade ke tahap selanjutnya. Aku, Prop, kuat, ganteng, dan bergizi. Komputer di sini langsung ngasih tahu kalau bola kuasa berhasil diaktifkan dengan sempurna. Nah, ketika Adudu dan yang lain ingin kembali ke tempat bola kuasa, Adudu melihat Boboiboy yang sedang membawa koko dan ingin kabur, coy. Halo bang, numpang lewat ye. Bos, itu bola kuasa. Ketika Boboiboy berhasil kabur dan ke kedai Toaba, tanpa Boboiboy sadari, bola kuasa milik Adudu sedang mengikutinya dari belakang dan menganggap bahwa Boboiboy adalah tuannya yang telah mengaktifkan dirinya, coy. Malam harinya, Boboiboy berpikir gimana caranya agar Toaba percaya bahwa dia bertemu dengan alien. Bola, gimana ya agar Toaba percaya kalau gue ngeliat alien gitu? Bak kekok, anjir kaget. Weh, lu bukannya biji milik Adudu ya? Ah, biji Adudu, gue cobot lah. Pergi jauh-jauh sono lu, dasar biji Adudu. Lah, lu emang gak mau gue kasih hadiah? Hah, hadiah? Iya, ini dia hadiahnya. Karena Ocobot berhasil mengeluarkan energi tadi, membuat Adudu menyadari bahwa bola kuasa miliknya telah mengasih Boboiboy kekuatan super. Nah, dari sini mulailah persahabatan Boboiboy dan Ocobot sebagai pahlawan superhero, coy. Nah, gimana tadi? Ceritanya lumayan seru kan? Oh iya, gue minta maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau kata gue yang kurang mengenakan buat kalian gitu. Satu lagi, kalau misalnya dari kata gue masih kaku, tolong maklumin ya. Karena gue masih amatir, coy. Atau kayaknya emang gue gak berbakat kali ya. Jangan lupa tinggalkan subscribe ke channel ini jika kalian suka dengan konten seperti ini. See you next video. Kece kalian semua, coy.